Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Sampai dengan hari ini Allah masih memberikan banyak sekali limpahan nikmat-Nya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan dengan syukur yang senantiasa kita panjatkan, Allah Subhanahu wa taala menambahkan limpahan nikmat-Nya kita yang semakin banyak. Kedua kalinya salawat dan salamnya Allah mudah-mudahan tetap tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah qudwah hasanah, beliau adalah suri tauladan yang baik, beliau adalah nabi yang kita harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, tidak henti-hentinya khatib setiap hari Jumat senantiasa berwasiat kepada diri khatib secara pribadi dan kepada seluruh jamaah untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah dan berkomitmen untuk meninggalkan seluruh yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di dalam kesempatan yang berbahagia ini, paling tidak khatib ingin menyampaikan 3 hal. Yang pertama adalah bahwa hari ini kita berada di hari Jumat terakhir di bulan Rajab. Di dalam Islam dari 12 bulan yang ada, paling tidak ada 4 bulan yang disebut sebagai bulan haram. Yang pertama adalah Zulqa'dah, yang kedua adalah Zulhijjah, yang ketiga adalah Muharram, dan yang terakhir adalah bulan Rajab. Kenapa disebut sebagai bulan haram? Karena di situ adalah bulan yang sangat agung. Bulan haram tidak boleh ada peperangan pada zaman dahulu. Tidak boleh ada pembunuhan, tidak boleh ada penganiayaan, dan tidak boleh melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan agung atau bulan haram juga disebut sebagai bulan berlipat gandanya pahala ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang berbahagia, mumpung kita berada di Jumat terakhir, di pekan terakhir bulan Rajab atau bulan haram, maka kemudian kita perlu memperbanyak amalan-amalan yang baik. Kemudian jamaah rahimakumullah, menurut para ulama, bulan Rajab adalah bulan menanam kebaikan. Kemudian bulan Sa'ban adalah bulan memupuk. Dan kemudian bulan Ramadan adalah bulan memanen kebaikan. Maka ketika ingin kita panen pahala di bulan Ramadan, maka kemudian kita harus menanam dengan tanaman yang baik di bulan Rajab, dan kemudian nanti tanaman itu kita pupuk di bulan Sa'ban, agar kemudian nanti di bulan Ramadan kita akan panen pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, yang kedua yang ingin khatib sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini adalah di dalam bulan Rajab ada satu peristiwa yang luar biasa. Peristiwa itu
kita peringati dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa ini diantaranya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, diabadikan di dalam surat Al-Isra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jamaah yang berbahagia, paling tidak ada dua yang bisa kita ambil pelajaran dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang pertama adalah terkait dengan keimanan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa Isra dan Mi'raj menjadi bukti keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang diperlihatkan secara langsung. Sebab perjalanan Nabi Muhammad SAW seolah tak masuk akal apabila dituntaskan hanya dalam waktu satu malam. Maka dari itu kita harus beriman dan bertakwa kepada Allah. Kita harus meyakini adanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian jangan percaya dengan kekuatan selain kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Jangan percaya dengan dukun. Jangan kemudian kita percaya dengan peramal. Ini diantaranya dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW. Barang siapa yang mendatangi tukang ramal dan bertanya kepadanya tentang suatu perkara, maka solatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Di dalam hadis yang lain dijelaskan, barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal dan dia membenarkan ucapannya, maka dia berarti telah kufur pada Allah, kepada Quran yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jamaah yang berbahagia, kita harus meyakini dengan kekuatan Allah. Tidak ada kekuatan lain yang lebih hebat daripada kekuatan Allah. Bahkan di sini kita diancam agar kemudian kita tidak percaya dengan ramalan. Kita tidak perlu datang kepada para tukang ramal dan para dukun. Kenapa? Karena sholat kita tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari lamanya. Jamaah yang berbahagia, yang kedua tentang peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah tentang perintah sholat. Semua atau kebanyakan perintah-perintah Allah yang diturunkan kepada manusia di muka bumi ini, mayoritas adalah diturunkan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul melalui perantara malaikat Jibril. Tapi jamaah yang berbahagia, khusus perintah sholat tidak bisa diwakilkan kepada malaikat, tapi Allah meminta Rasulullah SAW langsung menjemput perintah sholat itu. Ini menandakan bahwa sholat adalah bagian yang sangat penting, sampai kemudian tidak bisa diwakilkan kepada malaikat Jibril. Jamaah yang berbahagia, bahwa di dalam sebuah hadis dijelaskan pembatas bagi antara seorang dengan syirik dan kufur adalah meninggalkan sholat. Jadi pembatas antara kaum orang beriman dengan orang-orang kafir itu terletak pada sholatnya. Kemudian Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan dalam kitab As-Shalah, meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja adalah dosa besar, dan dosanya lebih besar dari dosa membunuh, merampas harta orang lain, berzina, mencuri, dan meminum minuman keras. Jamaah yang berbahagia, maka kemudian ini patut menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Sudah sempurnakah sholat kita 5 waktu?
Sudah semakin baikkah salat kita selama ini? Karena kemudian salat adalah amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika salat kita baik, ketika hasil hisab kita baik, maka bisa jadi amalan-amalan yang lain selamat. Tapi ketika salatnya buruk, bisa jadi amalan-amalan yang lain juga buruk. Jamaah yang berbahagia, yang ketiga yang ingin khatib sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini adalah tentang memilih pemimpin. Yang pertama tadi tentang keutamaan bulan Rajab, yang kedua tentang Isra dan Mi'raj. Kemudian yang terakhir yang ingin khatib sampaikan adalah tentang memilih pemimpin. Karena beberapa hari ke depan kita akan ada pesta demokrasi. Maka kemudian umat Islam harus memiliki rambu-rambu dalam memilih pemimpin. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Islam sebagai agama yang sempurna telah memberikan perhatian besar dalam hal memilih pemimpin. Islam telah memberikan tuntunan baik berupa rambu-rambu maupun kriteria dan etika dalam memilih calon pemimpin. Hal ini dikarenakan seorang pemimpin memiliki peran yang sangat besar dalam mengatur dan memimpin warga negara pada umumnya dan kehidupan umat Islam pada khususnya. Pemimpin yang baik dan berintegritas akan dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab serta membawa kemaslahatan bagi umat manusia. Hadirin yang berbahagia, berdasarkan hasil ijtima ulama Komisi Fatwa se-Indonesia, ijtima yang ketiga pada tahun 2009, umat Islam dianjurkan memilih pemimpin dan wakil-wakilnya yang beriman dan bertakwa atau jujur, sidik, kemudian terpercaya atau amanah, aktif dan aspiratif atau tabligh, mempunyai kemampuan atau fatonah dan memperjuangkan kepentingan umat Islam serta dapat mengemban tugas amar ma'ruf nahi mungkar. Ini adalah rambu-rambu yang disampaikan oleh ulama kepada kita semuanya. Kemudian menurut ahli politik Islam Imam Al-Mawardi dan sebagian ulama yang masyhur yang lain menyebutkan minimal ada 7 kriteria calon pemimpin dalam Islam yang dianggap memenuhi syarat untuk dipilih sebagai seorang pemimpin. Yang pertama adalah bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua menurut Imam Al-Mawardi berbadan sehat, fisiknya sehat. Kemudian yang ketiga berilmu pengetahuan atau memiliki wawasan yang sangat luas. Yang keempat adalah jujur. Yang kelima adalah amanah. Yang keenam adalah adil. Dan 7 adalah menyayangi rakyatnya. Pemimpin yang mampu memenuhi kriteria tersebut di atas atau mendekati kriteria di atas, insya Allah akan mampu melaksanakan amanah sebagai pemimpin yang baik, menjunjung tinggi ajaran agama, dan akan mendatangkan kemaslahatan bagi seluruh alam. Jamaah yang berbahagia, ini adalah kriteria umum yang perlu kita menjadi panduan bagi seluruh umat Islam. Mudah-mudahan kita tetap bisa menjaga kerukunan di antara kita semuanya. Kita jaga persatuan, perbedaan pilihan tidak menjadi soal selama kita mampu menjaga keamanan, kedamaian di dalam lingkungan kita masing-masing. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in.
فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.